Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan memaparkan tentang kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral. Untuk kasus ini, Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Wabah COVID-19 mempengaruhi seluruh dunia karena telah menyebar ke 199 negara. Setiap negara yang terjangkit COVID-19 mengambil tindakan yang cepat untuk menangani COVID-19 dan mengurangi dampak sosial ekonomi. Dalam menghadapi pandemi ini, pemerintah Indonesia melakukan pendapatan yang cepat dan prudent untuk mengurangi dampaknya pada perekonomian Indonesia. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan atau pembangunan, dan keseimbangan eksternal atau keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan. Bank Indonesia ini memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter. Dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang free floating. Peran kestabilan nilai tukar ini sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Pemulihan ekonomi nasional dilakukan pemerintah dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar 695,2 triliun. Masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan stimulus fiskal dan moneter. Sejauhnya disambut positif oleh pelaku usaha dengan menggerakkan usaha dengan baik. Keputusan tersebut konsisten dengan perakiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, serta sebagai lebih lanjut untuk terus mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan. Salah satunya kebijakan yang pertama, stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai nilai fundamental dan mekanisme pasar akan terus dilanjutkan di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global. Yang kedua adalah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi. Bank Indonesia lebih menekankan pada penguatan sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal. Dalam situasi penanganan dampak pandemi COVID-19 sekarang ini, di mana dapat dikatakan bahwa sektor ekonomi sedang sekarat, maka asupan yang paling bergizi meningkatnya daya beli masyarakat dengan bantuan adalah melalui bantuan langsung dan modal usaha rakyat. Lagi-lagi bantuan itu memerlukan flash money yang mau tak mau sangat mengandalkan kas negara dari APBN. Jadi dapat disimpulkan bahwa peranan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter sangatlah penting. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.